Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memperbaiki dan mempresentasikan hasil wawancara kami. Terlebih dahulu kami akan berterima kasih kepada Ibu dosen kami, dosen pengaku kami, Ibu Melpa Sari Panjaitan, Eskom Enkom, dan saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih sekali dulu. Saya Dr. Teknik Bersyukur, MTM 2314370221. Saya Akila Ramadan Pratama, MTM 2314370191. Saya Abdul Latif, MTM 2314370193. Saya Uli Fadila, MTM 2314370093. Saya Devina Priyanti dengan MTM 2314370223. Saya Siti Jaya Putri dengan MTM 2314370220. Saya Putri Sari dengan MTM 2314370160. Saya masuk PTN dengan MPM 2314370260. Saya Edi Ramadan, MTM 2314370016. Saya Devi Jafar, MPM 2314370135. Di sini kami akan mempresentasikan hasil wawancara kami dan PPT kita. Yang akan dibacakan oleh Oke, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dan hasil perbaikan kami. Pertama, kami akan membahas latar belakang masalah. Di era globalisasi saat ini, penggunaan teknologi informasi mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Salah satu bentuk teknologi yang paling berkembang adalah internet. Yang ini telah menyebar luas ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Penggunaan internet tidak hanya mempengaruhi kehidupan sehari-hari, tetapi juga memiliki dampak besar terhadap dunia bisnis. Kemajuan teknologi informasi ini mendorong banyak inovasi yang mempermudah manusia dalam mengakses informasi dengan lebih cepat dan akurat. Hal yang dulunya memerlukan waktu yang lama untuk memperoleh informasi kini dapat memperoleh dalam hitungan detik. Yang memaksa perusahaan untuk menyediakan informasi tersebut secara cepat dan mudah diakses oleh konsumen. Perkembangan teknologi komputer dan informasi memberikan dampak yang besar bagi berbagai perusahaan. Teknologi ini digunakan untuk mendukung kelancaran operasional perusahaan dengan mengoptimalkan berbagai proses bisnis. Banyak perusahaan yang mulai mengimplementasikan sistem informasi berbasis komputer untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas layanan mereka. Selanjutnya akan PT Telkom Akses Medan sebagai anak perusahaan dari PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. PT Telkom bergerak dalam bidang penyediaan layanan instalasi jaringan akses, pembangunan infrastruktur jaringan, pengelolaan network terminal equipment atau NTE, serta operasi dan pemeliharaan jaringan akses. Dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya, PT Telkom Akses Medan masih menghadapi tantangan terkait pengelolaan data, pengadaan, pemasangan, dan hasil uji terima material jaringan yang dilakukan secara manual, yaitu menggunakan kertas. Proses manual ini tentu saja berisiko menimbulkan kesalahan, keterlambatan, serta kesulitan dalam pengelolaan dan pencarian data. Untuk itu diperlukan solusi yang dapat mendigitalisasi proses pengelolaan data tersebut. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah pengembangan aplikasi berbasis mobile web. Dengan semakin meningkatnya penggunaan smartphone, teknologi mobil web menjadi pilihan yang tepat untuk memberikan kemudahan akses bagi petugas lapangan dalam melakukan penginputan data material jaringan secara real time. Aplikasi mobile web ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan data serta mempermudahkan kerjaan petugas lapangan PT Telkom Akses Medan divisi konstruksi. Selanjutnya akan dibacakan teman saya. Berdasarkan permasalahan nyata
dapat mendukung proses pengadaan, pemasangan, dan hasil uji terima material jaringan dengan menggunakan sistem berbasis mobile web. Aplikasi ini dirancang untuk digunakan oleh petugas lapangan dalam menginput data material jaringan secara efektif dan efisien. Dengan demikian, judul tugas akhir ini adalah rancang bangun aplikasi sistem pengadaan, pemasangan, dan hasil uji terima material jaringan pada Telkom Akses Medan. Rumusan usaha. 1. Bagaimana merancang aplikasi sistem pengadaan, pemasangan, hasil uji terima material jaringan pada PT Telkom Akses Medan Divisi Konstruksi. 2. Bagaimana mengembangkan aplikasi yang dapat mempermudah karyawan dalam melakukan pelaporan dan menginputkan data pengadaan, pemasangan serta hasil uji terima material jaringan baik di kantor maupun di lapangan. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Batasan masalah. Berikut ini beberapa batasan masalah yang akan dibahas dalam tugas akhir ini, yaitu berikut. 1. Fokus aplikasi. Aplikasi ini terfokus pada penginputan data pengadaan, pemasangan, dan hasil uji terima material jaringan yang dikhususkan untuk digunakan oleh karyawan petugas lapangan PT Telkom Akses Medan Divisi Konstruksi. 2. Teknologi pengembangan sistem. Pengembangan sistem akan menggunakan bahasa pemrograman XML, PHP, CSS, dan JavaScript. Sistem ini juga akan dilengkapi dengan framework Bootstrap dan Laravel untuk mempermudah pengembangan antarmuka dan backend aplikasi. 3. Penyimpanan data. Data yang diinput ke dalam aplikasi akan disimpan melalui Google Spreadsheet perusahaan yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data secara terpusat dan mudah diakses. 4. Fitur aplikasi. Rancangan aplikasi ini mencakup beberapa fitur utama, di antara lain menu dashboard, form ACC, lapangan profil, dan reset password yang akan digunakan mendukung pengelolaan dan pemrosesan data pengadaan serta uji terima material. 5. Platform aplikasi. Aplikasi ini berbasis mobile web, yang berarti aplikasi dapat diakses melalui perangkat mobile maupun desktop dengan koneksi internet untuk mendukung akses yang lebih fleksibel. 5. Penggunaan aplikasi. Aplikasi ini dirancang untuk dapat diakses oleh dua jenis pengguna, yaitu karyawan petugas lapangan dan karyawan kantor, dengan akses yang sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing. Baik, saya di sini akan melanjutkan tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, merancang aplikasi pengadaan, pemasangan, dan hasil uji terima material kepada PT Telkom Akses Medan berbasis mobile web yang dapat digunakan oleh petugas lapangan untuk menginput data secara efisien dan efektif. Dan yang kedua, mempermudah pekerjaan petugas lapangan di divisi konstruksi PT Telkom Akses Medan dengan mengembangkan sistem yang memungkinkan data yang diinput langsung terupload ke Google Spreadsheet, seperti mempermudah pemantauan dan pengelolaan data secara terpusat dan akurat. Ulang ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan penelitian. Tujuan penelitian, adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, merancang aplikasi pengadaan, pemasangan, dan hasil uji terima material pada PT Telkom Akses Medan berbasis mobile web yang dapat digunakan oleh petugas lapangan untuk menginput data secara efisien dan efektif. Dan yang kedua, mempermudah
mempermudah pekerjaan petugas lapangan di divisi konstruksi PT Telkom Akses Medan dengan mengembangkan sistem yang memungkinkan data yang langsung terupload ke Google Spreadsheet sehingga mempermudah pemantauan dan pengelolaan data secara terpusat dan akurat. Manfaat penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempermudah pihak manajemen dan petugas lapangan dalam memperoleh data pengadaan, pemasangan dan hasil uji terima material jaringan yang akurat, tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan. Kedua, meningkatkan kemudahan penggunaan sistem bagi seluruh karyawan PT Telkom Akses Medan, terutama bagi petugas lapangan. Aplikasi yang dirancang diharapkan dapat diterapkan dengan mudah, efektif, dan efisien untuk menyelesaikan masalah pendapat, pengadaan, pemasangan, dan hasil uji terima material jaringan. Dan yang terakhir juga pengembangan keterampilan dan pengetahuan praktis. Penelitian dapat membuat aplikasi berbasis mobile web serta memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama masa perkuliahan. Oke, kita lanjut ke daftar pertanyaan wawancara. Yang pertama, ada teknologi apa yang sedang Telkom kembangkan atau terapkan saat ini untuk mendukung layanan pelanggan? Jawabannya, Telkom saat ini fokus mengembangkan beberapa teknologi canggih untuk mendukung layanan pelanggan seperti artificial intelligence dan web. Contohnya, Telkom telah mengembangkan chatbot berbasis R yang diterapkan dalam aplikasi seperti My Telkomsel yang mempermudah pelanggan dalam mengakses layanan dengan cepat dan efisien. Selain itu, Telkom juga sedang mengembangkan teknologi web yang dapat memberikan pengalaman internet yang lebih aman dan terdesentralisasi, membuka peluang bagi produk dan layanan baru yang lebih inovatif. Analisis hasil diskusi, pengujian sistem. Sebenarnya hasil dari pengujian aplikasi dilakukan baik dari sisi sistem pengadaan maupun uji coba material. Diskusikan bagaimana aplikasi ini meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengadaan material dan uji coba. Evaluasi material. Bahasa hasil uji coba material yang dilakukan, apakah sesuai dengan spesifikasi dan standar yang diperlukan untuk membangun jaringan akses Telkom. Identifikasi masalah atau kendala yang ditemukan selama prosesi uji coba material dan bagaimana aplikasi membantu menyelesaikannya. Jadi kesimpulan yang kami dapatkan setelah memperbaiki bab 1 ini dan hasil wawancara yang kami dapatkan, penelitian ini bertujuan untuk membuat dan membangun aplikasi berbasis mobile web yang bisa membantu proses pengadaan, pemasangan, dan uji terima material jaringan di PT Telkom Akses Medan. Aplikasi ini dirancang untuk mengatasi masalah pengolahan data manual yang seringkali rawan terjadi kesalahan dan keterlambatan. Dengan aplikasi ini, petugas lapangan bisa langsung memasukkan data secara real-time yang otomatis tersimpan di Google Spreadsheet perusahaan untuk mempermudah